Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita ngobrolin ide-ide besar yang bikin kita lebih paham tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dan aktif berkontribusi untuk masyarakat. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang sangat relevan di era digital, kebebasan berpendapat dan pentingnya tahu diri dalam hidup berdemokrasi. Kita sering mendengar tentang kebebasan berpendapat, tapi apa sebenarnya arti dari kebebasan itu? Apakah kebebasan berpendapat berarti kita bisa ngomong apa aja, di mana saja, kapan saja, tanpa memperhitungkan dampaknya? Dan bagaimana cara kita menyeimbangkan kebebasan ini dengan kesadaran akan batasan diri kita? Jika kalian penasaran, yuk kita bahas lebih dalam topik penting ini. Kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat penting dalam demokrasi. Tetapi, apakah kita memahami benar bagaimana cara menggunakan hak ini dengan bijak dan bertanggung jawab? Itulah yang akan kita kupas hari ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Ini adalah hak yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini tanpa takut akan diintimidasi atau pembalasan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Artinya, setiap orang punya hak untuk berbicara, menulis, atau menyampaikan pendapat mereka, baik di ruang publik maupun privat. Namun, kita juga harus sadar bahwa kebebasan ini datang dengan tanggung jawab. Kebebasan berpendapat tidak berarti kita bisa berbicara tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain atau masyarakat. Dalam konteks demokrasi, setiap ucapan kita punya konsekuensi, dan kita bertanggung jawab atas kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian bisa merusak hubungan sosial, menciptakan ketegangan, atau bahkan memicu konflik. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi bisa tersebar dengan sangat cepat, tanggung jawab ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan kebebasan ini dan selalu mempertimbangkan bagaimana ucapan kita mempengaruhi orang lain. Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan berpendapat adalah fondasi bagi dialog yang sehat dan pengambilan keputusan yang inklusif. Namun, kebebasan ini juga membutuhkan disiplin diri untuk menghindari penyalahgunaan. Ketika kita berbicara atau menulis, kita harus berpikir tentang dampaknya. Apakah kata-kata kita akan membantu atau justru merusak? Apakah kita menyuarakan sesuatu yang benar dan berguna atau hanya sekedar menyebarkan kebingungan dan kebencian? Tahu diri adalah bagian integral dari penggunaan kebebasan berpendapat dengan bijak. Tahu diri berarti kita sadar akan kapasitas diri kita, memahami kapan kita perlu berbicara dan kapan kita lebih baik mendengarkan. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga tentang kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. Di era di mana informasi tersedia di mana-mana dan tekanan untuk selalu memiliki opini sangat besar, penting untuk mengakui bahwa kita tidak perlu tahu segalanya. Jujur mengakui bahwa kita tidak paham tentang suatu topik adalah tanda tahu diri yang sangat sejati. Berbicara tanpa pemahaman yang cukup bisa berbahaya. Kita bisa menyebarkan informasi yang salah, membuat diri kita terlihat kurang kredibel, atau bahkan merugikan orang lain yang mungkin mendengarkan dan mempercayai apa yang kita katakan. Ini adalah yang disebut dengan opini bodoh. Opini yang disampaikan tanpa pemahaman yang cukup, hanya untuk terlihat pintar atau terlibat dalam diskusi. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kita memperlihatkan ketidakmampuan kita dalam berpikir kritis dan mempertimbangkan fakta. Tahu diri berarti kita sadar akan hal ini dan memilih untuk berbicara hanya ketika kita benar-benar memahami topik yang sedang dibahas. Misalnya, jika kita diajak berdiskusi tentang kebijakan ekonomi yang kompleks, sementara kita belum punya pengetahuan mendalam tentang topik itu, lebih baik kita mengakui bahwa kita perlu waktu untuk mempelajarinya lebih lanjut sebelum bisa memberikan pandangan yang beralasan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi justru menunjukkan integritas dan kebijaksanaan. Selain itu, tahu diri juga berarti kita nggak perlu memaksakan diri untuk bisa melakukan segala hal. Dalam dunia kerja atau pendidikan, mungkin kita merasakan tekanan untuk selalu terlihat kompeten dalam semua hal. Tapi lebih bijak untuk mengakui keterbatasan kita dan meminta bantuan ketika diperlukan. Ini adalah sikap yang menunjukkan integritas dan bertanggung jawab. Ketika kita paham betul apa yang kita ketahui dan apa yang belum dikuasai, kita bisa lebih fokus pada pengembangan diri dan belajar dengan cara yang benar. Kita bisa lebih efektif dalam berdiskusi, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih jujur dalam berkontribusi pada masyarakat. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat dibangun di atas partisipasi yang jujur dan informasi yang akurat. Bukan pada siapa yang paling keras suaranya atau siapa yang bisa berakting paling meyakinkan.
Mari kita lihat beberapa contoh konkret bagaimana kita bisa menerapkan kebebasan berpendapat dan tahu diri dalam kehidupan sehari-hari. Di media sosial, kita sering melihat diskusi dan debat tentang berbagai isu. Kebebasan berpendapat memungkinkan kita untuk terlibat, tapi kita harus ingat bahwa setiap kata yang kita tulis atau ucapkan memiliki dampak. Dalam dunia kerja atau pendidikan, mungkin kita tidak setuju dengan pandangan atau kebijakan tertentu. Kebebasan berpendapat memberi kita ruang untuk menyuarakan ketidaksetujuan tersebut. Namun, penting untuk melakukannya dengan cara yang sopan dan konstruktif, fokus pada masalah dan bukan pada pribadi. Ketika kita bisa mengemukakan pendapat dengan cara menghormati orang lain, kita tidak hanya menjaga keharmonisan, tetapi juga memastikan bahwa argumen kita diterima dengan lebih baik dan memiliki peluang lebih besar untuk membawa perubahan. Ada juga situasi di mana kita lebih baik menahan diri. Jika kita baru pertama kali terlibat dalam diskusi yang kompleks, mungkin lebih bijak untuk mendengarkan dulu dan belajar dari mereka yang lebih berpengalaman sebelum kita memberikan pendapat. Ini bukan berarti pendapat kita tidak penting, tapi tahu diri membantu kita untuk memastikan bahwa ketika kita bicara, kita benar-benar bisa memberikan kontribusi yang berarti dan beralasan. Menahan diri untuk berbicara juga memberi kita waktu untuk mencerna informasi, berpikir lebih kritis, dan mengembangkan opini yang lebih solid dan bermanfaat. Kesimpulannya, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat penting dalam hidup berdemokrasi, namun harus digunakan dengan tanggung jawab dan tahu diri. Tahu diri bukan hanya tentang sikap rendah hati, tetapi juga tentang jujur terhadap kapasitas diri, dan memastikan bahwa ketika kita bicara, kita benar-benar punya dasar yang kuat. Sebagai generasi muda yang hidup di era digital, kita punya kesempatan dan tanggung jawab untuk menggunakan suara kita dengan bijak. Sebelum berbicara atau menulis, mari kita selalu ingat untuk berpikir matang, mempertimbangkan dampaknya, dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Kalau kamu punya pengalaman atau pemikiran tentang kebebasan berpendapat dan pentingnya tahu diri, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan tetap semangat untuk menjadi generasi yang bijak dan bertanggung jawab.